Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlita Lili Cahya Aulia Putri Perdana dari kelas A Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan NPM 211000029. Saya di sini akan membahas sekilas materi-materi dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia selama di semester 1 ini. Pertama, materi mengenai definisi dan peristilahan pengantar hukum Indonesia. Pengantar atau introduction atau inleading artinya memperkenalkan secara umum sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besar. Pengantar bersifat meluas tetapi tidak mendalam mengenai hukum yang ada di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa pengantar hukum Indonesia adalah mata kuliah dasar yang mempelajari keseluruhan hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dalam garis besarnya. Dengan demikian, objek pembelajaran mata kuliah ini adalah hukum positif Indonesia. Pembahasan kedua, tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang ditata sedemikian rupa dan aturan-aturan itu antara satu dan lainnya saling berhubungan. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tercantum dalam UU nomor 12 tahun 2011 yaitu yang pertama UUD 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah atau perda, dan yang ketujuh peraturan kabupaten atau kota. Kemudian materi ketiga yaitu sejarah hukum Indonesia. Sejarah hukum Indonesia pada pra-kemerdekaan dimulai pada masa VOC. Pada masa ini terjadi dualisme hukum yang berlaku, yakni hukum adat dan hukum Belanda. Kemudian ditandai dengan adanya hak oktroy, yakni hak-hak istimewa untuk VOC. Hak-hak tersebut antara lain hak monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, dan mencetak uang. Kemudian VOC juga mencampuri peradilan-peradilan adat dengan berbagai alasan. Pada masa Besuijen Regerings, pada tanggal 13 Agustus 1814, wilayah Nusantara diberikan kepada Belanda oleh Inggris setelah dilaksanakannya Convention of London menurut pasal 36 Nederland Grondwet tahun 1814. Menyatakan bahwa raja yang berdaulat secara mutlak mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah-daerah jajahan dan harta milik negara di bagian-bagian lain. Kekuasaan mutlak raja itu diterapkan pula pada pembuatan dan pengeluaran peraturan yang berlaku umum yang disebut Algemeen Verordening peraturan pusat. Pada tahun 1810 sampai 1814, Gubernur Jenderal Dubus de Gesgenes memperlakukan politik agraria atau yang dikenal dengan dwangarbeidet atau kerja paksa. Berdasarkan pada Stadblad 1828 nomor 16 yang dibagi atas dua golongan yaitu yang dipidana kerja rantai ditempatkan dalam suatu Tuchtplaats dan akan dipekerjakan pada openbaar werker di Batavia dan Surabaya. Yang dipidana kerja paksa ditempatkan dalam suatu werkplaats dan akan dipekerjakan pada Lijnbouwettajblissementen yang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya, masa Regeringsreglement. Pada tahun 1848 terjadi perubahan Grondwet UUD di negeri Belanda ini mengakibatkan terjadinya pengurangan kekuasaan raja karena Staten-Generaal Parlemen campur tangan dalam pemerintahan dan perundang-undangan. Kemudian adanya perubahan perundang-undangan dan pemerintahan ialah dengan dicantumkannya pasal 59 ayat 1, 2, dan 4. Adanya perubahan bentuk pemerintahan yakni dari monarki konstitusional menjadi monarki konstitusional parlementer. Terakhir ditandai dengan berhasilnya kitab-kitab hukum diundangkan. Selanjutnya masa Indisch Staatsregeling. Pada masa berlakunya IS, tata hukum yang berlaku di Hindia Belanda pertama-tama adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Sifatnya masih pluralistis, khususnya hukum perdata. Pada pasal 131 menjelaskan bahwa pemerintah Hindia Belanda kemungkinan adanya usaha untuk unifikasi hukum bagi ketiga golongan penduduk Hindia Belanda yaitu Eropa Timur, asing, dan pribumi.
Masa Osamu Seirei pada masa penjajahan Hindia Belanda dibagi menjadi dua, yaitu Indonesia di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang berkedudukan di Makassar, dan Indonesia Barat di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang berkedudukan di Jakarta. Pemerintahan Jepang, pelaksanaan tata pemerintahan Indonesia berpedoman undang-undang yang disebut Gunserei melalui Osamu Seirei. Tadi baru saja membahas sejarah hukum Indonesia pada pra kemerdekaan. Sekarang mari kita bahas sejarah hukum Indonesia pasca kemerdekaan. Sejarah hukum Indonesia pasca kemerdekaan dimulai dari masa Orde Lama. Pada masa ini, hukum lama masih berlaku berdasar pada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi RIS ketika berlakunya Konstitusi RIS, dan Pasal 142 UUDS 1950 ketika berlakunya UUDS 1950. Kemudian sistem demokrasi yang berlaku adalah demokrasi terpimpin. Pada masa ini juga ditandai dengan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 15 Juli 1959. Kemudian pada Orde Lama ditandai dengan adanya penyingkiran hukum dan tata peradilan. Disingkirkannya UU PA, dibuatnya UU Penanaman Modal, UU Kehutanan, UU Pertambangan, menundukkan lembaga-lembaga hukum di bawah eksekutif, pengendalian sistem pendidikan, dan pemikiran kritis dibatasi. Kemudian selanjutnya masa reformasi dimulai sejak Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Kemudian ditandai dengan terjadinya 4 kali amandemen UU DRI reformasi yang bertujuan untuk memperbaiki sistem hukum, untuk menegakkan supremasi hukum dan sistem politik. Selanjutnya Kabinet Bersatu. Kabinet Bersatu yang ke-1 dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004, dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla. Masa bakti terakhir pada 20 Oktober 2009, Presiden Yudhoyono lakukan 2 kali perombakan yang dilakukan pada tanggal 5 Desember 2004, 7 Mei 2007. Kemudian beliau terpilih kembali pada pemilu di tahun 2009 dan didampingi oleh Wakil Presiden Budiono. Kabinet pemerintahannya disebut Kabinet Bersatu II. Kabinet kerja dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Masa kabinet ini terjadi perombakan pada tahun 2015, merombak susun kabinet kerja dengan mengganti 5 menteri dan sekretaris kabinet. Perombakan kedua pada 2016, komposisi menteri pria atau wanita menjadi 33:9 atau sekitar 4:1. Kabinet Indonesia Maju dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pada kabinet ini terjadi atas 4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang yang diumumkan pada 23 Oktober 2019. Tata hukum yang berlaku, semua peraturan yang berlaku pada masa 1950 sampai 1959 dan dinyatakan masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal 1 dan 2 Aturan Peralihan UUD 1945. Kemudian berbagai peraturan yang dibentuk setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pembahasan yang keempat mengenai sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Sistem hukum ini memiliki karakteristik A. Terkodifikasi, tertulis, sumber hukum berasal dari undang-undang, adanya penggolongan hukum, hakim menjadi trompet undang-undang, lambat melakukan perkembangan. Selanjutnya, sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Karakteristiknya tidak tertulis, lebih cepat menyesuaikan perkembangan, sistem pelaksanaan menggunakan juri, hakim mempunyai wewenang yang luas, hakim dapat menetapkan putusan baru jika dianggap sudah tidak sesuai lagi. Ketiga, sistem hukum adat. Sistem hukum adat memiliki karakteristik tidak tertulis, sumber hukum berasal dari kebudayaan, keragaman suku, dilaksanakan oleh ketua atau kepala adat, dan bersifat lokalistik. Sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam memiliki karakteristik absolut atau mutlak, abadi, sumber hukum tertingginya adalah Al-Quran, mengatur mengenai hablum minanas dan hablum minallah, diterapkan untuk penganut agama Islam. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang terakhir adalah sistem hukum kanonik, yang memiliki karakteristik bersumber dari kitab hukum kanonik KHK atau Codex Luris Canonici dan diterapkan untuk warga Katolik.
Pembahasan yang kelima, penggolongan hukum. Pertama, berdasarkan bentuknya, hukum dibedakan menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis. Tertulis di sini maksudnya dibuat oleh lembaga legislatif, sedangkan yang tidak tertulis berarti sebaliknya. Yang kedua, berdasarkan wujudnya. Hukum dibedakan menjadi subjektif dan objektif. Yang ketiga, berdasarkan wilayah berlakunya, hukum dibedakan menjadi lokal, nasional, internasional, asing, dan gereja. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya, hukum dibedakan menjadi ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang atau hukum positif. Sedangkan ius constituendum adalah hukum yang berlaku di masa yang akan datang atau masih pada tahap perancangan. Yang kelima, berdasarkan subjek yang diaturnya, hukum diklasifikasikan menjadi hukum satu golongan, semua golongan, dan antar golongan. Berdasarkan luas berlakunya dibedakan menjadi umum dan khusus. Selanjutnya, berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi jurisprudensi, undang-undang, adat, traktat, dan doktrin. Yang kedelapan, berdasarkan isinya dibedakan menjadi publik dan privat. Yang kesembilan, berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi memaksa dan mengatur. Yang kesepuluh, berdasarkan fungsinya, hukum dibedakan menjadi material dan formal. Pembahasan keenam, sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga bila peraturan tersebut dilanggar, dapat menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum material diantaranya berupa kaidah atau norma. Sumber hukum formal yaitu bentuk-bentuk hukum untuk memberlakukan berlakunya hukum berdasarkan pada tata, cara, dan bentuk hukum yang diberlakukan. Selanjutnya, pembahasan yang ketujuh, yaitu pembahasan mengenai hukum pidana. Definisi hukum pidana secara objektif atau ius poenal adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau suatu keharusan yang terdapat sanksi bagi para pelanggarnya. Sedangkan pengertian hukum pidana secara subjektif atau ius poenendi adalah sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sumber hukum pidana antara lain KUHP, undang-undang yang merubah atau menambah KUHP, undang-undang hukum pidana, dan aturan-aturan pidana di luar undang-undang hukum pidana. Pembahasan yang ke-8 yaitu hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Sumber hukum perdata ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Sumber hukum yang tertulisnya antara lain AB, BW, KUHP atau KUHP Perdata, Kitab UU Hukum Dagang, UU nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria, UU nomor 16 tahun 2019 Cuk nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan terhadap tanah dan benda berhubungan dengan tanah, UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, UU nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga jaminan simpanan, Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Kemudian yang tidak tertulisnya adalah kebiasaan atau hukum adat. Pembahasan yang ke-9 yaitu hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan negara meliputi alat-alat perlengkapan negara beserta susunannya, tugas dan wewenangnya serta hubungan dari alat-alat perlengkapan negara tersebut. Hukum tata negara mengatur dalam keadaan diam. Sumber hukum tata negara antara lain sumber material dan sumber formal. Sumber hukum materialnya adalah Pancasila dan sumber hukum formalnya yaitu Pasal 7 UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian UU nomor 12 tahun 2011 meliputi UUD 1945 TAP MPR. Perpu atau UU, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Pembahasan ke-10 tentang hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hukum administrasi negara mengatur dalam keadaan bergerak. Hukum administrasi negara dengan hukum tata negara ini sangat erat kaitannya, sehingga sumber hukumnya pun sama.
Pembahasan yang ke-11 yaitu hukum acara. Hukum acara adalah rangkaian aturan yang mengatur tata cara mengajukan suatu perkara ke suatu badan peradilan, serta cara-cara hakim memberikan putusan. Hakim acara mengatur cabang-cabang hukum yang umum seperti hukum acara pidana dan perdata. Dasar hukum acara secara umum, hukum acara di Indonesia terbagi atas hukum acara pidana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian hukum acara perdata yang secara umum diatur oleh Herzen Inlandish Reglement di Jawa dan Madura atau Reglement for the Witwatersrand di luar wilayah tersebut. Kemudian hukum acara peradilan agama yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama. Selanjutnya hukum acara peradilan tata usaha negara yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pembahasan yang ke-12 yaitu hukum dagang. Hukum dagang adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan, perbuatan, atau tingkah laku manusia dalam hal perdagangan. Sumber hukumnya antara lain KUHD, UU Perseroan Terbatas, UU Perbankan, UU Persaingan Usaha, UU Pasar Modal, UU Hak Cipta, dan peraturan pemerintah terkait dengan perdagangan. Materi ke-13 yaitu hukum pertanahan. Hukum pertanahan atau agraria adalah keseluruhan peraturan hidup manusia atau kaidah hukum yang mengatur masalah agraria. Arti agraria yaitu tanah, ladang, tanah pertanian, segala yang berkaitan dengan tanah. Sumber hukum pertanahan ada yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis antara lain UUD 1945, terutama pasal 33 ayat 3, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA. Kemudian peraturan-peraturan pelaksana UPA, peraturan-peraturan bukan pelaksana UUPA, peraturan-peraturan lama yang untuk sementara masih berlaku sesuai dengan ketentuan pasal peralihan yang diatur dalam pasal 56 sampai 58 UPA. Dan yang tidak tertulis yaitu hukum adat yang sesuai dengan ketentuan pasal 5 UPA. Hukum kebiasaan yang timbul sesudah berlakunya UPA yaitu jurisprudensi dan praktik administrasi. Selanjutnya materi yang ke-14 yaitu hukum perkawinan. Hukum perkawinan adalah hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan, dan bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan. Sumber hukum perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian mengalami perubahan dan akhirnya diresmikan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019. Sekian presentasi dari saya. Semoga pembahasan tadi bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.